pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Seorang tukang bangunan di Kabupaten Yokimo tewas dibacok. Pelaku diduga anggota KKB. Dioper 4 rumah sakit, seorang ibu dan bayinya tewas di Kabupaten Jayapura. Cuaca buruk di Kabupaten Merauke sebabkan kebun tomat terendam air. Harga tomat melonjak. Satgas Operasi Damai Kartens membekuk seorang anggota kelompok kriminal bersenjata bernama Maam Taplo di Arso Swakarsa, Kabupaten Kerom, Papua, pada hari Sabtu. Taplo sejak lama masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam sejumlah aksi kejahatan, termasuk penyerangan pos TNI Polri di Kiwirok, Pegunungan Bintang. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, pihaknya sebelumnya mendapat informasi Taplo meninggalkan distrik Kiwirok pada Agustus lalu untuk berobat ke Rumah Sakit Vanimo, Papua Nugini. Setelah melalui proses perburuan dan penyelidikan yang panjang selama 4 tahun, Satgas Operasi Damai Kartens akhirnya berhasil menangkap DPO kasus penyerangan 11 tenaga kesehatan di Kiwirok, di mana pada saat itu perawat atas nama Gabriela Melani dinyatakan meninggal dunia. Korban mengalami luka terbuka di bagian kepala dan leher, serta luka tusuk di bagian perut. Sementara 10 tenaga kesehatan lainnya mengalami luka-luka. Penangkapan dilakukan pada hari Sabtu 22 November 2025 sekitar pukul 12.25 waktu Indonesia Timur di Kampung Yawarup, Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Dalam operasi ini yang melibatkan Satgas Damai Kartens bersama dengan Polres Kerom berhasil mengamankan salah satu DPO atas nama Mam Taplo alias Mam Taplo. Taplo terlibat serangkaian aksi kriminal keji. Pada 13 September 2021, Taplo membunuh seorang tenaga kesehatan, membakar fasilitas umum, dan penyerangan pos TNI Polri di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Pelaku hingga kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Direktorat Kriminal Umum Polda Papua. Aparat keamanan saat ini terus berupaya menangkap para anggota KKB untuk menegakkan hukum dan menciptakan stabilitas keamanan di tanah Papua. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Polres Merauke pada hari Sabtu menggali kembali makam anak perempuan Kiki yang tewas mengenaskan tidak jauh dari rumahnya pada akhir Oktober lalu. Proses ekshumasi dilakukan di pemakaman Semangga 3 Merauke, dimulai sejak pagi hingga siang hari dan melibatkan tim penyidik serta petugas medis. Penggalian makam Kiki merupakan bagian dari upaya penyelidikan kepolisian untuk mengungkap penyebab kematian bocah malang tersebut yang hingga kini masih menjadi misteri. Telah dilaksanakan ekshumasi terhadap kasus pembunuhan di Jalan Ternate, Gang Evadekai, Merauke. Mulai dari pukul 10.30 WIB hingga 13.30 WIB dan telah dilaksanakan di Pekuburan Umum Semangga 3 Merauke. Untuk perkembangannya masih dalam tahap penyelidikan. Polisi berharap hasil pemeriksaan ini dapat memberikan petunjuk baru dan membantu mengungkap penyebab pasti kematian korban. Kiki adalah bocah disabilitas. Jasadnya ditemukan tidak jauh dari rumahnya pada akhir Oktober lalu. Pelaku diduga membawa korban yang saat itu sedang tidur lalu menghabisi nyawanya tidak jauh dari rumah korban. Kejadian ini mengguncang masyarakat Merauke dan mendesak polisi meringkus pelaku. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Merauke dalam beberapa hari terakhir berdampak pada meluasnya genangan air, khususnya di kawasan pertanian. Tanaman tomat yang selama ini menjadi andalan petani untuk mendapatkan penghasilan, kini banyak yang rusak dan mati akibat tergenang air. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan tomat dari petani ke pasar Wamanggu menurun drastis. Akibatnya harga tomat melonjak tajam di pasaran. Tomat yang biasa dijual Rp5.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Tomat 40. Jadi dari harga berapa itu ya? Dari harga 20-25 sekarang naik lagi. Kenapa bisa naik begitu Mas? Ya, rusak. Ya kalau kena hujan langsung belah-belah. Gitu ya. Jadi kurang ya pasokannya ya? Pedagang berharap cuaca segera membaik sehingga harga tomat menjadi normal. Meski harga tomat naik, tidak menurunkan omset pedagang. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Operasi Zebra Gardens kembali digelar di Kabupaten Merauke. Dalam operasi kali ini, polisi menyasar para pelajar SMA untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Sosialisasi tertib berlalu lintas yang digelar di SMA Johannes Merauke disambut baik oleh para pelajar. Mereka berharap kegiatan serupa terus dilakukan agar dapat menambah edukasi dan wawasan terkait keselamatan di jalan raya. Kegiatannya sangat bagus menurut saya, dan itu juga membuat pelajar membuat mereka sadar akan narkoba itu tidak baik dan kalau melanggar lalu lintas itu tidak baik. Anak-anak itu lebih disiplin, jangan terlalu mendengarkan ya. Untuk penggunaan motor itu jangan di usia dini. Harus digunakan untuk kepentingan saja, jangan untuk harus punya SIM ya. Ya, untuk SIM juga harus ada. Dari catatan kepolisian, pelanggar yang paling banyak terjaring selama operasi Zebra adalah kalangan pelajar. KBO Satlantas Polres Merauke, Ibda Joni Tuwin, mengatakan sebagian besar pelajar yang terjaring tidak memiliki SIM dan masih berada di bawah umur, namun sudah mengendarai kendaraan bermotor. Jadi berkaitan dengan operasi Zebra tahun 2025 ini, hari ini kami ada di SMA Johannes 23 Merauke untuk melaksanakan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas. Karena disinyalir sebagian besar pelajar masih belum mempunyai surat izin mengemudi. Itu yang perlu kami sampaikan. Sehingga ke depan diminta untuk pelajar harus tertib berlalu lintas, terutama menggunakan helm standar nasional Indonesia. Selain melakukan razia, polisi juga melakukan edukasi kepada warga agar mereka sadar dan berkendara dengan tertib. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura Wamena, khususnya segmen Mambramo Elelim, ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2026. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Papua Pegunungan mengatakan proyek ini dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Skema kerjasama badan usaha ini mempercepat pekerjaan Jalan Trans Papua dan baru ada 4 proyek di Indonesia yang menggunakan skema yang sama. Pembangunan ruas Elelim Wamena sepanjang 50 km ini mulai berjalan sejak 3 Juli 2024 dan dijadwalkan selesai 3 November 2026. Pekerjaan dimulai dari kilometer 366 distrik Benawa hingga kilometer 416 distrik Elelim. Masa konsesi KPBU ini mencapai 15 tahun 4 bulan, terdiri dari 2 tahun 4 bulan masa konstruksi dan 13 tahun masa layanan. Infrastruktur yang dibangun meliputi peningkatan jalan dari tanah menjadi beraspal, pembangunan 16 jembatan baru, serta 1 fasilitas penimbang untuk mencegah kendaraan kelebihan muatan. Ya, harapannya kalau ini sudah tembus, sekarang itu rata-rata 1 sampai 2 minggu truk sampai ke Wamena. Nah, harapannya kalau ini jadi itu 2 sampai 3 hari itu paling lama. Oke. Ya pasti ya, satu yang paling terdampak pasti harga pasti turun. Itu yang kita harapkan semua kan di Wamena. Harga turun, terus akses yang selama ini susah kan, masyarakat susah untuk turun ke ada sakit atau apa dan lain-lain. Itu jalan sekarang kan sudah mulai lancar.
Saat ini perjalanan Jayapura ke Wamena dengan kendaraan bermotor bisa mencapai 1 hingga 2 minggu. Namun setelah proyek ini selesai, waktu tempuh diprediksi hanya 2-3 hari, sehingga akan memangkas kemahalan sembako di wilayah pegunungan tengah Papua. Mungkin galiannya sisa 4 kilo, 3-4 kiloan ya, galiannya sisa 3-4 kiloan. Mungkin nanti yang kita akan kejar nanti di zona 3, zona 4, dan zona 5. Mudah-mudahan tidak ada kendala terkait pengiriman logistik dan sebagainya ya. Karena kan selama ini paling kendala kita di akses saja, akses dari membawa solar dari Jayapura ke lokasi itu kan kita ngelewatin jembatan-jembatan yang existing sekarang, ada lintasan-lintasan basah, itu mungkin yang jadi kendala. Cuman kita kemarin juga udah komit dengan Balai juga untuk alat-alat kita yang lewat, misalkan ada kerusakan, kita coba untuk bantu untuk. Saat ini sekitar 150 alat berat diterjunkan untuk mengebut pembangunan ruas 50 km yang dibagi menjadi 5 zona. Zona 1 telah memulai pekerjaan aspal, sementara zona lainnya sedang menuntaskan galian dan penataan badan jalan. Tantangan utama masih terletak pada akses logistik, longsor, ruas basah, dan sungai yang masih harus diseberangi, kerap menghambat pergerakan distribusi material. Proyek Jalan Trans Papua Jayapura Wamena ini menjadi salah satu koridor utama penggerak logistik di Papua Pegunungan dan ditargetkan memberi dampak langsung bagi kondisi ekonomi, harga barang, dan aksesibilitas layanan dasar warga di 8 kabupaten. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Di wilayah Merauke sejak 3 hari terakhir, hampir setiap hari hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya sebagian areal persawahan milik para petani terendam air. Di kawasan Semangga 3 Merauke, para petani mengeluhkan air setinggi pinggang orang dewasa, merendam sawah mereka sehingga tanaman padi banyak yang rusak. Petani berharap cuaca segera membaik sehingga tanaman padi mereka tumbuh subur dan bisa menikmati hasil panen. Pak Ade punya sawahnya ada berapa banyak di sini? Ada 4 hektar. 4 hektar ya. Jadi kalau umpama ini kan kemarin sudah banjir, udah hujan deras, sempat banjir juga? Sempat banjir. Tapi padinya gimana? Bisa dipanen? Ya, untungnya itu habis panen baru banjir. Oh, jadi belum sempat tanam ya? Ya, Ini panen. Habis panen baru banjir. Baru banjir ya. Rugi tidak Pak De? Ya, masalah untung ruginya itu orang petani ya hal biasa. Tapi di kategori gagal panen ya? Ya, mungkin ya enggak, itu kan sudah panen ya? Panen toh. Normal, cuma kan waktu mengambil langsung banjir kan. Bilang itu ya ada yang diambil ya ada yang belum. Saat ini ada sekitar 900 hektar lahan sawah yang terbentang di kawasan Merauke, Papua Selatan. Jika hujan terus turun, petani khawatir produksi padi akan menurun dan akan mempengaruhi pasokan beras ke masyarakat. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Di hadapan Gubernur Papua, pihak keluarga menceritakan nasib tragis yang dialami oleh Irene Sokoe, seorang ibu asal Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Irene meninggal bersama bayi yang dikandungnya. Awalnya Irene yang mengalami kontraksi dibawa ke RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura. Berjam-jam tidak mendapatkan penanganan dari dokter, keluarga meminta Irene dirujuk ke rumah sakit lainnya. Namun 3 rumah sakit rujukan menolak dengan berbagai alasan. Dari mulai tidak tersedianya dokter hingga alasan penuh. Terus dioper dan tak kunjung ditangani, Irene dan bayinya meninggal dalam perjalanan. Dari AB ke Bayangkara. Iya. Begitu jadi kita bedok 2. Pas naik itu tanjakan di situ baru sudah meninggal. Itu sudah sekitar 4:30 Pak. Pagi subuh ini. Dari Yowari itu keluar jam 12 malam itu keliling sampai dini hari meninggal. Atas kejadian tragis yang dialami Irene, Gubernur Papua Matius Fakiri meminta maaf dan mengevaluasi rumah sakit yang menolak pasien. Kasus ini tidak boleh terulang lagi. Ada saudara-saudara perempuan saya itu terganggu dalam melahirkan anak-anak generasi emas Papua dan 45. Saya sudah minta berulang kali kepada semua rumah sakit, dan besok saya akan kumpulkan kepala dinas dan direktur rumah sakit setelah provinsi Papua untuk menyiapkan mereka. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak
Jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam. Dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya rumah pemerintah, minggu depan saya copot semua. Kasus yang dialami Irene semakin menjadi alarm lemahnya tata kelola pelayanan kesehatan, khususnya di Papua. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Berpacu di jalur melawan belasan perahu mewarnai festival budaya di Kabupaten Mimika pada hari Sabtu. Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar lomba dayung, pameran kerajinan tangan, hingga pertunjukan cerita rakyat dan tarian adat dalam festival selama 2 hari di Pelabuhan Mimika. Festival budaya ini digelar sebagai upaya untuk mengangkat dan melestarikan kembali kearifan lokal masyarakat setempat agar tidak hilang ditelan modernisasi. Lomba dayung yang menjadi salah satu rangkaian utama diikuti oleh peserta dari 18 distrik di Kabupaten Mimika membuat suasana festival semakin meriah. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan pentas budaya lokal seperti lomba dayung, pameran noken, ukiran kayu, dan atraksi lainnya khusus diperuntukkan bagi 2 suku besar di Mimika sebagai penghormatan terhadap identitas budaya asli daerah tersebut. Ini semua tahun ini kita baru uji coba untuk melaksanakannya. Tahun depan kita akan kemas dalam satu festival yang terdiri dari Festival Budaya Nusantara, Festival Pentas Seni Budaya Asli tradisionalnya orang sini, dan kemudian lomba dayung, mungkin ada kegiatan yang lain, nanti kita coba kemas, kita atur dengan baik, dan kemudian kita pusatkan dan kita memperjuangkan untuk menjadi satu event tetap. Kita akan tentukan tanggal, kemudian itu menjadi, dan kita akan mencoba untuk bersama-sama Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan untuk membuat event ini menjadi masuk dalam karisma event Nusantara. Ini target kita. Nah, ini tahun ini tahun uji coba, tapi tahun depan pemerintah akan serius untuk melaksanakan kegiatan ini secara baik. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan uji coba awal sebelum tahun berikutnya pemerintah merencanakan penyelenggaraan pentas budaya nasional yang akan menggabungkan pentas budaya lokal dalam satu rangkaian besar untuk dimasukkan ke dalam agenda kearifan Nusantara. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Peringatan Hari Otonomi Khusus Papua yang jatuh pada 21 November 2025 diwarnai aksi demonstrasi damai oleh solidaritas mahasiswa dan masyarakat di Mimika. Massa melakukan aksi di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika sambil membawa berbagai spanduk yang berisi kritik mengenai pelaksanaan Otsus di Papua. Aksi ini diikuti kelompok massa yang bergerak dari 2 titik berbeda, yaitu SP2 Timika dan Bundaran Petrosia Timika, sebelum mereka berkumpul di halaman kantor DPRK Mimika untuk menyampaikan orasi. Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan 24 tahun kegagalan otonomi khusus. Mereka juga mendesak DPR dan MPR agar segera membentuk undang-undang terkait wilayah adat di 7 wilayah adat Papua. Dalam orasinya, massa meminta pemerintah pusat mengevaluasi anggaran otonomi khusus yang besar, namun tidak berdampak pada ekonomi rakyat Papua. Kami mau sampaikan, bisakah pemerintah atau Dewan Keamanan bisa buka pintu masuk, atau kami sampaikan dari sini, pemerintah bisa keluar. Setelah beberapa anggota DPRK Mimika menemui massa dan menerima aspirasi mereka, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dan damai. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Timika, Papua Tengah. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan evakuasi terhadap jenazah seorang pekerja bangunan di kawasan Jalan Gunung DKI, Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Korban bernama Baharudin. Ia merupakan pekerja bangunan gereja Gidi Motulen. Wakasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kompol Yusuf Tauziri mengatakan, korban sudah bekerja sejak 2017 sebagai tukang dan sedang bekerja bangunan gereja. Walaupun pembangunan sudah selesai,
dan diresmikan pada 30 Oktober lalu, korban masih tinggal di kamp Tukang. Korban ditemukan dalam kondisi tanpa baju, hanya mengenakan celana panjang biru dengan luka bacok di bagian leher sebelah kiri. Di sekitar tempat kejadian perkara, petugas mengamankan barang bukti yang diduga milik pelaku, berupa sebuah kampak dan satu buah busur panah. Korban diketahui bernama Baharudin, seorang pekerja bangunan asal Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, yang mengalami luka bacok di bagian leher sebelah kiri. Penemuan jenazah pertama kali dilaporkan oleh Pendeta Leo Esona yang menerima informasi dari warga sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Korban diketahui sempat singgah di rumah Pendeta Leo Esona untuk membeli air minum sebelum kembali ke kamp Tukang di area gereja. Tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polres Yahukimo segera merespon dan mengamankan TKP. Jenazah Baharudin kemudian dievakuasi ke RSUD DKI untuk identifikasi dan pemeriksaan medis. Hingga kini, penyelidikan terkait motif dan pelaku masih terus didalami. Riantonai melaporkan dari Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Baran bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.